Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat di In-House Training Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka Belajar SMP Negeri 1 Gayam, Kabupaten Sumeneb. Sebelum membahas video aksi nyata ini, izinkan saya ya untuk memperkenalkan daftar kelompok yang ada di kelompok 3 hari ini. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Bapak Ardianus Setiawan SPD selaku guru pendidikan jasmani, ada Bapak Dwi Haryanto Dimyati sebagai guru pendidikan jasmani, ada saya sendiri Holilur Rahman sebagai guru pendidikan jasmani, ada Ibu Endang Mawarsi SPD selaku guru pendidikan bahasa Inggris, dan Coirul Rosikin selaku guru seni dan budaya. Topik Merdeka Belajar ini disusun untuk memenuhi tugas aksi nyata 1. Apa saja materinya kira-kira? Ini dia. Materi yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kira-kira apa sih peran saya sebagai seorang pendidik? Apakah hanya seseorang yang masuk kelas untuk memberikan transformasi keilmuan atau ada yang lain? Tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang merupakan manusia merdeka. Apa itu manusia merdeka? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak bergantung kepada orang lain. Itu seperti yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Peran saya sebagai guru adalah untuk memberikan ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia. Itu pun juga menurut Ki Hajar Dewantara dan juga menjadi pedoman saya. Yang selanjutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Saya ingin menjadi guru yang adaptif, yang memberi energi positif terhadap murid sehingga murid terus tertarik untuk belajar hingga akhir hayat agar selamat dan bahagia. Materi yang selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Ada beberapa bagian di dalamnya. Bagian pertama yaitu mendidik menyeluruh. Arti anak-anak tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Tidak mungkin mendidik mengubah padi menjadi jagung. Begitupun juga sebaliknya. Contoh anak-anak yang terlahir dalam bakat olahraga tidak mungkin kita arahkan untuk menyukai matematika ataupun fisika dan juga kimia. Artinya dia tetap harus dibimbing sesuai dengan kemampuan, potensi, dan kodrat yang dia bawa sejak lahir. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Apa sih refleksi ataupun pembelajaran yang dapat kita ambil setelah pendidikan ini menempuh waktu selama 1 abad? Apakah akan tetap seperti pendidikan pada zaman kolonial atau kita akan berkembang menuju arah yang berkemajuan? Menurut Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif dan dapat memelihara kedamaian dunia melalui sistem Among. Yang ketiga yaitu menjadi manusia yang secara utuh. Merencanakan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid baik lahir maupun batin. Artinya tidak hanya keterampilan kognitif saja, melainkan sosial, emosional, empati, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama ada kodrat murid, di mana setiap murid yang lahir memiliki kodrat keadaan. Artinya segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik ke alam maupun zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan tempat lahir dan tumbuh, sedangkan zaman merupakan dinamika yang terjadi pada rentan waktu tertentu. Yang kedua, trikon. Apa itu asas trikon? Asas trikon terbagi menjadi 3, yaitu kontinu, konvergen, dan juga konsentris. Kontinu artinya setiap pembelajaran harus terus-menerus berkelanjutan. Sementara konvergen yaitu kita bisa bersinergi dengan pembelajaran dunia tanpa meninggalkan jati diri kita sebagai bangsa yang punya kebudayaan dan juga punya ciri khas tersendiri. Dan yang terakhir konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Selanjutnya Bapak dan Ibu Guru, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Sebelum kita menumbuhkan budi pekerti, kita harus tahu arti budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta,
kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Yang kedua, teori konvergensi. Teori konvergensi ini adalah penggabungan antara teori tabula rasa dan teori negatif hasil pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, pengaruh pendidikan. Kecakapan dan keterampilan pikiran menyerap pengetahuan yang merupakan bagian intelligible yang tidak dapat berubah. Selanjutnya, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan haruslah mampu menciptakan kebahagiaan pada murid dan juga mampu mengantarkannya kepada keselamatan. Artinya, pendidikan harus mampu 100% mengantarkan murid selamat dan bahagia. Guru akan belajar menerapkan prinsip dan praktik pembelajaran yang mandiri dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan pengamatan di sekitar, serta bagaimana orang tua dan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, selamat dan bahagia serta sistem AMO, yaitu mendorong pembelajaran yang berharga melalui sistem AMO. Menciptakan lingkungan belajar yang terbaik, mengupayakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, serta memberi energi yang positif. Membimbing murid serta peran keluarga dalam masyarakat. Membimbing murid artinya membimbing dan berupaya memperbaiki bangsa. Berbagi peran dengan keluarga dan masyarakat. Sebegitu pentingnya membimbing murid sehingga diperlukan kerjasama yang koheren antara pendidik, keluarga, dan sosial masyarakat. Akhirnya kita sampai juga di ujung pertemuan Bapak dan Ibu Guru. Kita sampai di ujung pertemuan video in-house training Sekolah Penggerak Kurikulum Merdeka Belajar SMP Negeri 1 Gayam. Terima kasih sudah menemani saya untuk sedikit mendengarkan paparan saya terhadap beberapa materi yang sebelumnya. Atas Rabu Epon, matur sakalangkong. Kebalik Bapak Ibu Guru, matur sakalangkong atas Rabu Epon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.